Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya dan tim RH Channel sedang dalam perjalanan pulang setelah berpartisipasi ya dalam siaran langsung dalam siaran langsung peluncuran buku atau grand launching Jokowi's White Paper. Dan tentu hal yang menarik untuk dibahas saat ini tidak hanya Jokowi's White Paper, tapi juga demo yang sampai saat kami melintas harus berputar-putar masih berlangsung, termasuk di gedung DPR masih berlangsung ya. Iya. Dari Kompas TV tadi live dia. Iya. Menarik ya untuk menganalisis ini semua. Jadi sobat era sekalian, pertanyaannya, demo ini siapa dalang, siapa wayang, siapa untung, siapa buntung? Hendro Priyono, mantan BIN, mengatakan bahwa demo ini ditunggangi oleh kepentingan asing. Asing itu adalah orang yang punya pengaruh besar di negaranya, bahkan bisa mempengaruhi kebijakan negaranya. Dia sebut orang-orang hebat ya, pebisnis tangguh. Dia katakan, ada yang mengatakan atau termasuk Hendro atau bukan, ya hanya butuh bukan ya, tamu di RH Channel ya mengatakan ya hanya berapa butuh uang untuk menghancurkan Indonesia tahun 98. Tapi sahabat sekalian, ini sebuah analisis ya, yang tentu saya tidak mengatakan itu benar. Pasti analisis ini namanya analisis, kita bisa melihatnya dari berbagai segi. Nah ini satu analisis yang ingin saya kemukakan begini, yang sudah saya kasih clue-nya di Indonesia Lawyers Club. Apa clue yang saya berikan di Indonesia Lawyers Club pada waktu itu adalah soal yang terkait dengan saya ngasih direction juga ini ke driver ya. Oke. Nah, soal yang terkait dengan perboden kita yang salah. Jangan, ya Allah, kamu tadi salah. Oke, sorry, maaf. Jadi sorry saudara sekalian ya, sambil di depan ya. Kalau di TikTok itu sudah lama kita di-cut gitu. Tapi saya tidak sedang ngedrive ya, karena itu saya bisa pegang HP dan pegang ini. Jadi kalau pertanyaan siapa untung, siapa buntung, siapa dalang, siapa wayang, saya hanya ingin melihat satu sosok Prabowo yang barangkali membuat tidak nyaman orang-orang yang ada di seputar kekuasaan dan juga orang-orang atau pengusaha yang selama diuntungkan dalam kebijakan rezim sebelumnya. Dan rekomendasinya adalah kalau Prabowo mau sustainable, mau tidak mau dia harus membersihkan semua sisa-sisa dari kekuasaan lama agar kemudian mendapatkan dukungan yang genuine dari masyarakat, tapi dengan segala rekomendasi perbaikan. Karena ini bukan hanya soal state versus society, tapi within the state itu pasti ada persaingan yang sangat keras dan kuat. Saya lihat misalnya, tentu ada rivalitas walaupun tidak diucapkan antara TNI dan Polri misalnya. Polri yang mengalami bulan madu selama era reformasi berhadapan dengan TNI yang merasa tersingkirkan atau disingkirkan. Lalu kenapa massa begitu mudah terkonsolidasi, marah dan lain sebagainya? Karena mereka punya problem sendiri. Jadi kita tidak boleh menyalahkan masyarakat, karena bisa jadi mereka hidup seperti alang-alang kering yang ketika disapu angin pun bisa menyebabkan kebakaran, apalagi kalau disiram bensin misalnya. Jadi ini hal yang sedikit kompleks, tetapi kuncinya ketegasan Prabowo untuk memisahkan dirinya dengan kekuatan-kekuatan lama
terutama kekuatan-kekuatan yang koruptif yang takut akan kenikmatannya dikurangi. Terlebih ketika Prabowo menjalankan sebuah policy, sebuah kebijakan politik dan ekonomi yang barangkali tidak akan menguntungkan mereka yang menikmati kekuasaan selama 10 tahun terakhir ini. Apa itu? Begini, saudara sekalian, sama seperti pemerintahan Soeharto banyak menghasilkan para pengusaha yang menikmati kue kekuasaan bukan karena kemampuan entrepreneurship dalam berdagang, tetapi sangat terkait dengan relasi kekuasaan dan konsesi kekuasaan yang diberikan, sehingga mereka bisa mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Dan kita tahu kan, yang paling gampang adalah street ekstraktif, tinggal ngeduk, tinggal jual. Zaman Soeharto yang paling besar adalah kalau Anda menjadi mafia-mafia migas, apalagi ketika Indonesia mengalami ledakan minyak bonanza dan korupsi mulai merebak. Jadi mafia-mafia yang luar biasa adalah mafia-mafia migas, yang kemudian kita tahu salah satu mafianya sudah dijadikan tersangka dan kabur. Jangan-jangan, ada juga jangan-jangannya, ya kan? Jadi bisa jadi ada juga kaitan dengan orang-orang yang kemudian sudah dibidik kasus hukum. Nah, kita tahu bahwa seperti yang dikatakan Syahganda Nainggolan, saya tidak tahu angkanya, tapi Syahganda berkali-kali mengatakan bahwa Prabowo sudah merampas entah jutaan atau puluhan hektar, puluhan ratusan ribu atau puluhan ribu hektar sawit yang kita tahu tidak mungkin milik petani, tapi milik konglomerat, milik orang-orang yang tidak membayar pajak atau mengemplang pajak dan tidak mampu membayar, sehingga lahan sawitnya diambil. Itu baru sawit. Bagaimana kemudian dengan penerapan pasal 33 kalau seandainya memang ingin diterapkan, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka ekonomi Indonesia akan menjadi ekonomi yang lebih pro pemerataan, tidak lagi pro growth, pro pemerataan. Jadi para konglomerat akan dibatasi ruang geraknya, dan kemudian aset-aset atau kekayaan-kekayaan negara akan lebih didistribusikan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini konsep ekonomi pasal 33, ekonomi Pancasila yang kita lupakan, yaitu ekonomi yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya menyebutnya negara kita bukan hanya negara kesejahteraan, tidak hanya the welfare state, tetapi juga the justice state, the welfare and justice state, negara yang adil dan sejahtera. Kalau paradigma itu ya yang dikembangkan, maka seorang Prabowo bukanlah seorang neoliberalisme. Karena neoliberalisme seperti yang saya pernah baca itu memelihara kemiskinan, dan kemudian lapis tertentu masyarakat memiliki penguasaan kapital yang sangat dominan, sehingga kalau seandainya mereka menginginkan dukungan dari masyarakat, maka yang muncul, yang datang ke masyarakat adalah bansos, ya, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. Ini mohon maaf ya saudara sekalian, ini walaupun malam begini masih macet, ya, masih mobil mau akseleratif, tapi kemudian tiba-tiba mobil di depan ngerem dan lain sebagainya. Jadi kalau itu ekonomi Pancasila, ekonomi pasal 33 yang diterapkan, sementara selama ini so long time kita menerapkan ekonomi liberal kapital, maka sesungguhnya ekonomi kita bergerak kepada ekonomi yang akan lebih menguntungkan kelas menengah ke bawah. Nah, ini yang barangkali tidak terlalu disukai oleh orang-orang yang eksis hari ini, yang sebagian diantaranya ada dalam pemerintahan. Bahkan kalau kita bilang mengenai ada 4 strata kekuasaan, yaitu government, kemudian market, kemudian selain perspektif eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ya, tapi market, media, dan kemudian civil society atau political society. Maka sekarang ini bisa kekuatan itu menguasai semuanya. Dia orang pemerintah, bagian dari pemerintahan, dia juga bagian dari
political society di DPR, dia juga bagian dari civil society karena ada ormas dan lain sebagainya, dia juga punya media, dan dia juga business society, dia juga penguasa market. Dan sehingga yang terjadi adalah dominasi golongan-golongan dalam masyarakat, terutama yang mereka yang menguasai kapital, kemudian berkolaborasi, berkoalisi dan kekuasaan, menguasai media, menguasai society, dan menguasai juga political society. Ini yang kemudian berbahaya. Nah, status quo seperti inilah yang kemudian hendak dipertahankan. Jadi kalau Prabowo mau menerapkan pasal 33, tentu siapa yang akan melawan? Yang melawan para konglomerat. Nah, para konglomerat ini adalah orang-orang yang menguasai tambang-tambang besar, menguasai sumber-sumber daya alam, yang sekarang sebagian dibidik dengan kasus timah dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kasus-kasus migas di Pertamina dan lain sebagainya. Jadi Prabowo Subianto menurut saya mengalami atau menghadapi hal yang sifatnya kompleks. Pertama, dia dikepung oleh orang-orang yang bukan pro pemerataan dan kesejahteraan rakyat, tapi pro perampokan kekuasaan negara, baik yang berada di eksekutif maupun di legislatif. Mereka orang-orang yang memanfaatkan kekuasaan politik untuk menggaruk sebesar-besarnya kue rakyat, kue negara, berupa tambang-tambang dan lain sebagainya, dan tidak terlalu peduli dengan pemerataan dan lain sebagainya. Intinya adalah sekuat-kuatnya menggaruk kekayaan negara. Nah, ketika mereka mulai tidak nyaman dengan itu, dan ada rumput kering yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Kenapa saya katakan rumput kering begini? Kesejahteraan masyarakat itu tidak mudah diwujudkan karena dua hal. Satu, anggaran negara yang cekak karena harus bayar utang dan bunga utang. Kedua, masih banyak pejabat-pejabat yang pro oligarki, korup, lebih mementingkan menggaruk uang negara, mementingkan partai politiknya dibandingkan bagaimana mensejahterakan masyarakat melalui program-program yang lebih pro rakyat. Sehingga ketika Prabowo maju, gerak langkahnya, maka mereka-mereka yang punya kekuatan kapital dan kemudian mulai terganggu ini bisa membakar rumput-rumput kering, yaitu orang-orang yang selama ini juga mengalami penindasan ekonomi dan politik. Dan wujud penindasan politik itu misalnya adalah represi dari aparat yang sebenarnya walaupun secara struktural di bawah pemerintahan, tetapi perilakunya adalah perilaku yang dipraktikkan dalam kekuasaan 10 tahun terakhir Orde Jokowi. Nah, sekarang kalau kita bicara saat ini, maka kita hampir mempunyai the common enemy, yaitu aparat polisi. Pertanyaannya adalah bagaimana persepsi kita terhadap aparat ini? Apakah dia belongs to the government of Prabowo, atau dia belongs to Jokowi's fans gitu? Nah, ini kan yang menarik sesungguhnya. Sehingga kalau misalnya kita mengambil secara sederhana analisis seperti ini, maka saya ingin mengatakan bahwa demo ini bisa jadi ya demo yang ditunggangi orang-orang yang selama ini established, mapan, tapi kemudian mulai terganggu dengan politik Prabowo. Itu sebuah kesimpulan yang menurut saya memang masih terlalu dini, tetapi ingin saya sorongkan sebagai sebuah diskurs. Dan mereka punya rumput-rumput kering di mana pemerintahan Prabowo tidak akan mampu membasahi rumput tersebut agar menjadi hijau kembali karena sudah terlalu kering, dan mereka ini mudah terbakar atau dibakar. Jadi saudara sekalian, untuk sementara saya nonton video misalnya sabotase terhadap pemerintahan Prabowo. We don't know exactly, misalnya kenaikan PPN 12% dan lain sebagainya, ada hukuman bagi Tom Lembong termasuk dan lain sebagainya. Semua hal yang dianggap memperburuk citra pemerintahan Prabowo yang tidak sepenuhnya bisa dikontrol oleh Prabowo walaupun dia sudah menjadi presiden. Karena tadi anasir-anasir lama pemerintahan itu masih kuat bercokol. Jadi
Kalau kemudian chaos demo ini berkelanjutan, maka bisa jadi yang untung adalah kekuasaan lama yang bisa kemudian berharap something happen to Prabowo, kemudian Prabowo akan tergantikan atau digantikan. Tapi menurut saya skenario itu juga perlu kita pertanyakan, karena kita bicara kapasitas dan kemampuan the vice president to replace the president in uncertainty situation. Kan itu soalnya. Kalau dalam kondisi normal, ya mungkin saja, tapi ini kan dalam kondisi yang tidak normal. Sehingga ketidaknormalan tersebut bisa saja melanda, bisa saja menggulung siapapun, baik kubu yang menginisiasi sebuah demo atau riot atau perlawanan, maupun kubu yang dibidik misalnya. Jadi ketika gelombang reformasi, gelombang demonstrasi itu berkelindan menjadi satu, dan kemudian masyarakat secara organik terlibat, dan yang jelas mereka ingin membela nasib mereka sendiri, seperti misalnya ojol yang turun karena solidaritas dengan almarhum Afan Kurniawan, yang barangkali mereka tidak mengenal secara persis Afan Kurniawan. Dari 10.000 orang itu ya barangkali segelintir saja yang kenal secara pribadi, tetapi ada sebuah identitas yang mempersatukan mereka, dan kemudian identitas tersebut coba dikoyak-koyak dengan fenomena tertindasnya Afan Kurniawan. Jadi mereka yang selama ini sudah marah kemudian muncul ke permukaan bersama-sama. Karena itu saudara sekalian, rekomendasi kepada pemerintahan Prabowo ini adalah, kalau mau dipercaya oleh rakyat, ganti, coret orang-orang yang masih terindikasi dengan kekuasaan yang lama, yang kredibilitasnya tidak bisa dipercaya, yang masih korup, yang pura-pura menjadi pro kesejahteraan rakyat, tapi orang tersebut masih bercokol, masih berkuasa, masih korup. Ya, saya bertemu dengan seorang pengusaha 2-3 hari yang lalu, bicara tentang bagaimana pola korupsi yang dilakukan oleh seorang menteri, ya. Dan ini harus dibersihkan segera. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan Prabowo terus berasik masuk dengan geng Solo misalnya. Apa yang menyebabkan geng Solo masih percaya diri untuk mengkriminalisasi orang-orang yang mengkritik geng Solo, dan sebenarnya sedikit membela pemerintahan Prabowo. Bahkan besar, ada pembelaan besar. Saya ingin proporsional saja. Ya, saudara sekalian, saya sudah sampai ya, alhamdulillahirobbilalamin. Nanti kita akan lihat lagi bagaimana konstelasinya ke depan, karena saya sambil ya di mobil memberikan semacam sebuah pemikiran yang barangkali belum utuh, tetapi saya berusaha akan mengkonstruksinya secara utuh, dan tentu ya akan secara jujur menyampaikannya bagaimana kondisi yang sesungguhnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.